Martial God Asura Chapter 13 Bahasa Indonesia. 13. Berlutut dan memohon pengampunan. Wosh. Chu Feng berlari ke samping dan menghindari serangan Chu Cheng. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berputar, dan setelah satu putaran, kakinya ditarik kembali. Melihat itu, wajah Chu Cheng sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Tapi sayangnya, tidak hanya kaki Chu Feng yang sangat cepat, posisinya juga akurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat dia panik, Chu Cheng hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan dengan paksa memblokir serangan Chu Feng. Bang! Tata. Setelah sapuan kaki, Chu Cheng dipaksa mundur beberapa langkah dan perasaan mati rasa terus-menerus datang dari lengannya. Saat itu, Chu Cheng sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan itu benar-benar melebihi harapannya sehingga dia harus memperlakukan pertarungan dengan serius. Kamu tahu barang-barangmu, tetapi hanya dengan tubuh yang kuat, pada akhirnya, tidak mungkin menjadi berguna. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan keterampilan bela diri. Papa. Chu Cheng terus-menerus mengenai titik akupuntur di tubuhnya dan dia tiba-tiba berteriak keras. Dalam sekejap, tubuhnya sedikit melebar dan tinjunya juga bertambah besar. Juga, kulitnya berubah dari putih menjadi ungu dan pembuluh darah muncul. Itu cukup menakutkan. Keterampilan yang memperkuat. Chu Feng menyipitkan matanya dan dia tahu bahwa Chu Cheng menggunakan semacam keterampilan penguatan. Keterampilan semacam itu tidak akan mengubah jumlah keterampilan yang dimiliki seseorang, tetapi seluruh tubuh mereka akan menerima peningkatan. Setelah berkultivasi ke titik tertentu, tubuh seseorang tidak bisa diserang oleh unsur-unsur, juga pedang atau tombak tidak bisa lagi menembus tubuh. Seluruh tubuh mereka menjadi senjata mematikan. Dia melihat perubahan ekspresi Chu Feng sehingga Chu Cheng langsung bangga pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Chu Feng tidak terduga, dia tahu bahwa kelemahan terbesar Chu Feng adalah dia tidak mengembangkan keterampilan bela diri apapun. Skill yang dia gunakan bernama Body of Steel. Dengan keterampilan itu, seseorang akan hampir tak terkalahkan saat bertarung secara fisik dengan seseorang dengan level yang sama, jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng. Chu Feng, kamu bisa berlutut dan memohon pengampunan, atau... Tapi bahkan tidak membiarkan dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh Chu Feng melintas, dan menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia tiba di depan Chu Cheng. Tinju yang kuat dan berat menjadi lebih besar dan lebih besar di depan matanya. Melihat bahwa Chu Feng berani bertarung dengannya secara fisik, Chu Cheng mencibir dan dia juga melemparkan tinjunya ke tinju Chu Feng. Dentang. Dengan tabrakan kedua tinju, sebuah suara terdengar, seolah-olah itu adalah tabrakan baja. Tapi setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur beberapa langkah. Perasaan mati rasa tidak berkurang melainkan meningkat di tinjunya dan dia melihat Chu Feng yang bahkan tidak mendorong setengah langkah ke belakang. Bagaimana tubuh orang ini begitu kuat? Chu Cheng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan keterampilan kultivasinya saat ini, hampir tidak ada orang yang berani menghadapi kekuatannya dengan kekuatan di tingkat kultivasi yang sama. Tapi sekarang, di depan matanya, Chu Feng tidak hanya bertemu kekuatan dengan kekuatan, dia bahkan memiliki keuntungan. Itu benar-benar membuatnya merasa bahwa situasinya tidak baik. Suara mendesing. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng berlari di depan dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Dia langsung menyerang Chu Cheng tepat di depannya. Chu Cheng yang memiliki dua pelajaran sebelumnya tidak menerimanya dengan paksa. Sebaliknya, dia membidik pergelangan tangan Chu Feng dan meraihnya. Ini. Tapi masih belum waktunya bagi Chu Cheng untuk bahagia. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tangannya tidak meraih apa-apa, dan telapak tangan yang mengarah lurus ke arahnya juga menghilang di udara. Berdebar. Saat dia terkejut, telapak tangan yang sangat kuat dengan keras mendarat di dadanya. Telapak tangan Chu Feng memiliki banyak kekuatan. Chu Cheng terdorong mundur lebih dari 10 meter lalu jatuh ke tanah sambil menyemburkan seteguk darah. Adegan itu membuat Chu Zhen yang mengamati melebarkan mata dan mulutnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir bahwa bahkan Chu Cheng yang berada di alam roh tingkat 4 akan dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Itu sudah melampaui batas yang dapat ditanggungnya. Bagaimanapun, sebelumnya, Chu Feng adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa lebih tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, di wajah Chu Cheng, selain rasa sakit, sebagian besar shock. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa meraih pergelangan tangan Chu Feng dan malah dipukul olehnya. Apakah dia melatih keterampilan? Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia baru berada di pelataran dalam selama 10 hari. Bagaimana dia bisa menggunakan skill? Chu Cheng merasa bahwa apa yang ditunjukkan Chu Feng bukanlah keterampilan bela diri, karena dalam 10 hari, tidak mungkin mempelajari keterampilan bela diri. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menggunakan keterampilan bela diri, itu bahkan keterampilan terkuat di pelataran dalam, palem ilusi, yang tahu bagaimana perasaannya. Saudara laki-laki. Tepat pada saat itu, Chu Zhen berlari, mendukung Chu Cheng dan ingin melarikan diri. Dia benar-benar panik. Dia hanya berpikir bahwa jika Chu Cheng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia hanya bisa memikirkan untuk melarikan diri. Tidak perlu pergi begitu cepat kalian berdua. Tapi pada saat itu, Chu Feng muncul tanpa mengeluarkan suara dan menghalangi jalan mereka. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Chu Zhen memiliki wajah yang tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menutupi rasa takut di hatinya. Itu karena Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar membuatnya takut. Aku tidak berencana apa-apa, ambil saja semua yang ada padamu, berlutut dan mohon pengampunan, lalu aku akan melepaskanmu.
Ada senyum kecil yang tergantung di wajah Chu Feng, tapi senyum itu membuat mereka semakin ketakutan. Chu Feng, jangan berlebihan. Chu Cheng berkata sambil menggertakkan giginya. Aku berlebihan. Anda semua mengatakan dengan mulut Anda bahwa saya sampah. Mempermalukan dan menghina saya di depan orang lain. Kamu bahkan mengikutiku secara diam-diam, dan kamu ingin merampok dan memukuliku. Sekarang kamu bilang aku berlebihan. Aku tahu kamu tidak melihatku sebagai bagian dari keluarga Chu, tapi itu tidak masalah, karena aku juga belum pernah melihatmu sebagai keluarga. Menghina saya tidak apa-apa, tetapi memperlakukan Chu Yue seperti itu tidak dapat ditoleransi, karena Chu Yue adalah keluarga bagi saya, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin saya lindungi. Setelah mengatakan itu, wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia mengulurkan tangannya. Dengan dua poni tajam, dua tamparan yang jelas mendarat di wajah Chu Cheng dan Chu Zhen. Kedua tamparan itu sangat kuat dan keduanya dengan kaku jatuh ke tanah. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan menendang dada Chu Cheng dengan keras. Bagaimana mulutmu sekarang? Apakah Anda tidak bisa memaksakan logika Anda? Bukankah kamu sangat mengancam? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bicara. Katakan, tolong maafkan aku. Sementara Chu Feng berbicara, dia menamparkan Chu Cheng dua kali lagi. Setelah dua tamparan itu, kedua pipi Chu Cheng ditinggalkan dengan dua tanda telapak tangan merah dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Bagi saya untuk memohon sampah seperti Anda inginkan. Chu Cheng tampak sangat pantang menyerah. Tapi Chu Feng hanya tersenyum, dan mulai melambaikan kedua tangannya. Beberapa tamparan terus mendarat di wajah Chu Cheng. Dalam situasi itu, pipi Chu Cheng dengan cepat mulai membengkak, dan kepalanya menjadi kepala babi. Chu Feng. Melihat kakaknya sendiri dipukul dengan kejam oleh itu, Chu Zhen akhirnya meledak. Bergerak. Hanya dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dan dengan tamparan, Chu Zhen berbaring di tanah bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk naik kembali. Saat itu, Chu Zhen benar-benar memahami perbedaan antara dia dan Chu Feng. Jadi ternyata dia benar-benar bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari Chu Feng. Chu Feng, bunuh aku jika kamu berani. Chu Cheng mengungkapkan tatapan sinis dan mulai berteriak. Kau pikir aku tidak? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng mengambil belati dari pinggang Chu Cheng, mengarahkannya ke dantiannya dan berkata. Aku akan menghitung sampai 1. Jika Anda tidak memohon pengampunan, saya akan menghancurkan dantian Anda dan Anda tidak akan dapat berkultivasi lagi dalam hidup Anda. Kamu berani. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Chu Cheng langsung berubah. Tidak ada lagi kejahatan, dan menggantikannya adalah ketakutan yang tak tertandingi. Dia merasakan hal yang sama dengan Chu Zhen. Dia juga berpikir bahwa Chu Feng di depannya benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Dia benar-benar tidak yakin apakah Chu Feng akan menghancurkan dantiannya, atau apakah dia akan membunuhnya atau tidak.